Isra dan Mi'raj. Meskipun kita telah banyak mendengarkan ceramah-ceramah, ya, ceramah-ceramah agama tentang Isra dan Mi'raj, yang paling tidak mungkin sekedar menutupi bagi yang belum tersampaikan atau lebih menyempurnakan pemahaman kita terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah, setiap kali dan setiap tahun kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, sehingga kita hafal betul. Ayatnya adalah surat Al-Isra atau Bani Israel, dimulai ayat 1, di mana Allah menyatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Itu disebut dengan Isra. Ya, Isra. Jarak antara Mekah dan Palestina itu, Baitul Maqdis itu 1.500 km yang ditempuh oleh para sahabat pada saat itu dengan menggunakan kendaraan onta itu selama 48 hari pergi, 48 hari pulang. Itu disebut dengan Isra. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan buraq hanya menempuh itu dalam waktu yang tak sampai setengah malam, sepertiga malam, naik lagi ke proses yang kedua. Apa proses yang kedua? Yakni dari Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan melampaui ke Mustawa. Semua peristiwa Isra dan Mi'raj itu tak bisa kita menggunakan akal. Ya, tak bisa. Coba kita lihat dari segi keberangkatan Rasulullah saja itu tak mampu akal berpikirnya. Kemudian sampai Rasulullah di Baitul Maqdis Al-Aqsa, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Rasulullah sholat, lalu di belakangnya itu makmumnya itu terdiri daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah pernah turunkan ke permukaan bumi. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat bertanya, ya Rasulullah, pada malam Isra itu ramai yang ikut sholat dari Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan yang ikut sholat pada malam itu jumlahnya 124.000, ya, 124.000 nabi dan rasul yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Kemudian 315 terdiri dari nabi dan rasul saja, ya, 124.000 nabi dan rasul yang pernah Allah turunkan. 315 itu nabi beserta rasul. Karena nabi itu ada nabi saja, tak rasul, ya. Tapi ada nabi beserta rasul. Tapi yang wajib kita ketahui hanyalah 25 rasul. Persoalan yang menarik itu adalah, bukankah nabi-nabi dan rasul-rasul sudah meninggal semua? Meninggal semua, ya. Jadi apakah mungkin orang telah mati hidup balik? Itu sangat tidak mungkin, ya, sangat tidak mungkin. Lalu bagaimana? Apakah peristiwa itu terjadi? Iya. Oleh karena itu Rasulullah setelah dia sholat 2 rakaat dan mengimami sekian banyak para nabi dan rasul itu, lalu dia naik pada proses yang kedua yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu secara bahasa berarti anak tangga. Naik, ya, naik dia melintasi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7. Sampai ke-7 kata malaikat Jibril dan Murad, ya Rasulullah, saya hanya boleh sampai sini dan saya hanya diizinkan sampai sini. Ya, rupanya Rasulullah melintas lagi melampaui. Itu dijelaskan Al-Quran di dalam surat An-Najmi. Ketika Allah mengatakan wan najmi, ya, wan najmi idza hawa ma sahibukum wa ma tawa, ya. Arti pada saat itu Rasulullah melihat, ya, Jibril dalam wajah yang aslinya. Inda Sidratul Muntaha, di sisinya itu ada Sidratul Muntaha. Indahu jannatul, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga.
Lalu seluruh persoalan Islam dan Mi'raj itu tak dapat akal kita pikirkannya. Oleh karena itu Rasulullah turun lagi ke bumi, balik lagi ke Mekah, hanya kurang dari sepertiga malam. Nah, demikian hebatnya, makanya Allah Subhanahu wa taala memulai peristiwa Isra Mi'raj itu dengan kata-kata subhana. Arti subhana itu adalah kalimat tasbih. Di dalam ajaran agama kita ada pemadanan istilah-istilah, ya, ada pemadanan istilah-istilah, dan istilah itu harus kita sesuaikan. Jadi kalau kita walikul li'ujubatin, kalau Anda tiap kali Anda melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengalahkan akal Anda, maka ucapkanlah subhanallah. Walikulli dzambin, kalau Anda untuk mensucikan diri dari dosa, ucapkan astagfirullah. Walikulli musibatin, kalau Anda dapat musibah, ya, walikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikulli dhikin hasbiyallah, walikulli qada'in tawakkal 'ala Allah. Setiap istilah-istilah zikir-zikir itu ada tempat, ada waktu. Oleh karena itu kata orang sufi mengatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqamin. Tiap-tiap kata itu ada tempat, tiap-tiap tempat itu ada kata. Hari ini orang beragama tak bertempat lagi dan tak berkata lagi. Samalah dengan saya mengatakan misalnya ada pengumuman masjid, ya kan? Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Maka disampaikanlah, Pak, si Ali itu meninggal, kita ucapkanlah alhamdulillah. Salah tak? Tidak salah tak? Kira-kira lah Pak, Pak Rozaki itu siapa meninggal Pak, alhamdulillah. Apakah alhamdulillah tak kalimat zikir? Zikir. Tapi salah. Ya kan? Salah, letak. Ya. Jadi jangan salah letak, beragama jangan salah letak. Orang selalu kadang-kadang salah diletak. Itu kan zikir Pak, ini zikir. Tapi zikir itu bisa menimbulkan mudarat. Udah ini bergapo dia bahwa si ada meninggal, diucapnya alhamdulillah, ada apa dia akhirnya menimbulkan fitnah. Setan itu masuklah lalu melawan, atau tahu betul kalau kita ini adalah orang yang tak mengerti dalam beragama. Jadi tempatkan sesuatu itu dok syai'in bimakanin, maka Allah memulai peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan kalimat subhanallah. Apa kalimat subhana itu? Tak bisa bikin-bikin loh. Tak usah bikin-bikin pakai ilmu, pakai teknologi, pakai sains, pakai budaya. Apapun yang tak kita bikin tak masuk akal. Apa sebab? Karena bukan ruang kemanusiaan, bukan ruang keilmuan, bukan ruang budaya, tapi ruangnya apa? Seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar, salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah balik ke Mekah, cerita kepada Rasulullah kepada orang kafir, wahai ya ayyuhal Makkah, tadi malam saya diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, naik ke langit, berjalan ke ini, mengayuh ke surga, ke neraka, segala macam kan. Jelas cerita itu, turun balik hanya sepertiga malam. Maka terpecahlah umat pada saat itu menjadi 3 golongan. Yang kafir sudah pasti, cuma itu masalah juga. Dia tak membenarkan pemerintahan Rasulullah. Dia tahu kalau Rasulullah itu tak pernah kebengak dari kecil. Diiyakan berita Rasulullah ini tak masuk di akal dia. Kebingungan juga ada. Akhirnya apa? Buat modus baru, dibisik oleh setan. Bilang aja Muhammad dah gila. Maka hebohlah, Muhammad dah mulai gila. Karena kalau ditolak pernyataan Muhammad,
tidak ada satu dunia pada saat itu tidak tahu kalau Rasulullah itu tak pernah memegang dari kecil. Jangankan orang beriman, orang kafir pun mengaku semua. Maka Rasulullah digelar sebagai Al-Amin, tak pernah sekalipun dipegang. Tapi diterima pernyataan Rasulullah itu, ya, diterima, tak masuk akal, dia ketimbang akal mulanya. Akhirnya apa? Modus yang dibuatnya jalan ketiga. Berarti dibilangnya Muhammad tak boleh gila dah. Itu golongan pertama. Yang kafir semakin kafir. Yang anehnya itu golongan kedua. Yang golongan kedua ini siapa? Orang-orang yang beriman tapi imannya masih lemah. Dengan menggunakan akal yang pendeknya, sehingga langsung saja begitu mendengar Rasulullah mi'raj dengan cerita begini-begini, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Murtad ya. Itu golongan kedua. Golongan ketiga siapa dia? Ketika berita menyampaikan, sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan, seseorang datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau percaya itu Muhammad tadi malam cerita kalau dia begini. Apa kata Abu Bakar? Seorang tua itu, kalau Muhammad yang bercerita, jangankan seperti itu, 10 kali lipat lebih itu saya membenarkan apa yang disampaikan Muhammad. Maka digelarlah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Mudah-mudahan kita semua jadi Abu Bakar, ya. Oleh karena itu, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang mentakjubkan, peristiwa yang mengalahkan seluruh, ya, akal, seluruh makhluk, baik dalam perjalanan Isra di bumi. Tak pernah ada orang yang bisa melintas sampai hari ini, ya, seperti yang dilalui oleh Rasulullah itu. Kemudian naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai 1 tahap, turun balik, ya kan, kemudian balik ke Mekah hanya 1/3 malam. Jangankan kita manusia, malaikat pun tak tertembuskan oleh itu. Apa buktinya? Sampai langit ke-7 Jibril bilang, Muhammad, aku sampai sini aja. Itu buktinya. Nah, dengan demikian, satu hikmahnya bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa sekaligus mukjizat yang sangat besar setelah Al-Quran. Ya, itu pertama. Ya, itu pertama yang harus kita tahu. Yang kedua, sebelum dia berangkat itu kan proses pembedahan. Disuci hati dia, dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dibawa dia dengan burak itu asal kata dari parfum. Kan dalam surat Al-Baqarah itu ada, hanya dengan imam ketahui Yusuf bi uraq bi hamdi wal malaikati min khifatih. Ya, kalau ada kilat peti, mesti ada doa itu. Jadi kata-kata bar atau burkun itu kilat. Artinya kecepatan buruk itu seperti yang lain kilat. Pernah seorang dari Prancis nak ukur kecepatan yang di dunia ini paling cepat itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Jadi kecepatan suara. Pernah dulu Jerman membuat satu pesawat namanya Concorde. Concorde itu kecepatannya kecepatan suara. Kecepatan suara itu ukurnya itu kalau tengah malam, tengah sunyi itu, ambil tubuh besi, kita tokok di tiang listrik itu, walaupun tokokan itu sudah menyentuh pada tiang listrik, bunyi itu masih juga mengantarkan sampai keluar. Itu kecepatan suara. Itulah yang paling cepat. Tapi ternyata kecepatan suara itu dikalahkan oleh kecepatan cahaya. Pernah lihat kilat? Macam itulah dia. Dari kata-kata itulah diambil kata-kata buruk. Sehingga apa itu buruk? Suatu kenderaan yang berada dan dipersiapkan di alam malakut, yang berbadan sebagai cahaya, ya, dia tak pada macam kita, fisik tidak ada darah, tidak ada cahaya, sama juga seperti para malaikat itu, ya. Dan dia itu tugasnya itu burak yang dinaik Rasulullah pada malam Isra Mi'raj itu, burak itu juga lah yang mengantarkan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dari Mesir ke Kan'an atau ke Palestina juga.
Buraq itu juga rupanya. Jadi kecepatan dia itu adalah kecepatan kilat. Nah, coba-coba dihitung-hitung oleh ahli sains, kecepatannya itu 300.000 kilometer per detik. Tik 300.000 kilometer. Tik 300.000 kilometer. Nah, kalau kita ukur itu, kok bisa ya Pak? Nah, kata budak salah, kena belajar fisika. Tentu jawabannya bisa lah. Kenapa bisa? Karena Allah menyatakan asra bi abdihi. Maha suci Allah memperjalankan, artinya perjalanan itu bukan Muhammad enggak. Muhammad ada. Tapi Allah yang tidak berjalan. Hukum yang terjadi itu hukum Allah. Artinya persoalan ini. Kalau hukum Allah yang hendak, maka berlaku sebuah prinsip in arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun, selesai urusannya. Apa soal kita sekarang apa? Kenapa Isra itu harus kita peringati? Karena Isra itu setiap hari kita Isra dan Mi'raj. Inti daripada Isra dan Mi'raj itu setelah ketakjuban kita melihat itu, ini segala macam, ya. Yang paling penting itu adalah message atau pesan yang dibawa oleh Isra dan Mi'raj. Apa? Sholat. Kita usah cerita lagi sholat bagaimana. Ketika malaikat bersama Buraq dan Rasulullah sampai ke langit ketujuh, maka kata malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami hanya diizinkan untuk sampai di sini, sementara Allah menitahkan agar engkau menjumpainya di Sidratul Muntaha. Bagaimana Sidratul Muntaha? Allahu a'lam bishawab. Hanya Rasulullah dan Allah yang Maha mengetahui. Oleh karena itu dia membayangkan bahwa Sidratul Muntaha itu di atas, maka muncul paham salafi ini, Allah itu mana di atas? Ngapa langit ke di atas? Sidratul Muntaha pun di atas. Senang jadi terjemahkan. Ya senang. Berteknik macam mana pun kita mengatakan, pasti dia mengatakan Allah itu di atas. Tapi bagi orang-orang ahli sunnah, orang-orang yang berpaham tauhidnya yang benar itu, Allah itu di mana? Allah itu ada di mana-mana. Tapi Allah itu aras itu di mana? Atau apa namanya, Sidratul Muntaha itu di mana? Allahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang tahu, dan Allah lah yang tahu akan hakikat di mana sesungguhnya. Tak usah ditafsir-tafsir lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Ketika Muhammad seakan-akan disetting, dah tahu dah dia akan berangkat sendiri. Berapa jaraknya Allah Alam bisa juga. Begitu pintu cahaya membuka, maka kata dalam hadis itu katakan, ya cahaya-cahaya itu semuanya menggambarkan wahyu yang pernah turun pada Rasulullah. Pintu pertama ketika diucapkan terbukalah, ya itu Sidratul Muntaha hanya dengan cahaya. Kuncinya ada pada Muhammad dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Begitu sampai, maka diucapkanlah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Allah ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Sampailah innaka hamidum majid. Cerita punya cerita, turun balik Rasulullah ditunggu oleh para malaikat. Apakah yang dibawa oleh Rasulullah? Sholat. Itu penting tinggal. Sholat. Turun balik lagi segala macamnya, sehingga karena itu hanyalah persoalan, ya tamsilan saja. Tapi yang sampai hari ini kita rasakan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu sholat 5 waktu. Oleh karena itu, nak mengukur apakah kita sukses beragama atau tidak, tengok aja sholat kita. Orang yang sholat artinya orang yang sudah akan memiliki jalan yang sukses. Oleh karena itu, sholat yang paling baik itu di mana? Masjid. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut sholat dulu itu di awal dari masjid ke masjid, dari masjid naik ke Sidratul Muntaha, turun balik ke langit, turun balik ke masjid, balik lagi ke masjid. Ya, makanya kata-kata masjid Allah sebutkan
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dan masjid langsung sebut. Ya, tak usah kita jelaskan itu dulu. Nah, terus ya, yang paling penting itu adalah sholat. Terus ada yang bertanya, Pak, sebelum Rasulullah itu munajat ke langit, nggak pernah Rasulullah sholat? Sholat kan setelah dia turun dari Mi'raj baru. Saya bilang baca sejarah bahwa Rasulullah itu sebelum dia turun, sebelum dia naik Mi'raj itu, perintah sholat itu sudah Allah titahkan mulai dari Nabi Nuh. Nabi Adam belum. Al-Quran mengatakan ma wassa bihi Nuhan, apa-apa yang kami wasiatkan kepada Nuh, an uqimat din wala tatafarraqu, akan menegakkan akidah, dan bukti tegaknya akidah itu adalah tegakkan sholat. Dan itu terus sampai ke Isa, Nabi yang ke-24. Nah, oleh karena itu kalau kita mengakhirkan surat Sabihis, akhir dari surat Sabihis itu dikatakan apa? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian sufufu Ibrahim wa Musa. Ketika kita membaca tahiyat kama barakta ala Ibrahim, bagaimana hubungannya Pak? Amal kita sikit. Pada saat Rasulullah SAW sholat di Masjid Al-Aqsa yang jemaahnya ibadah para nabi, dan kebanyakan nabi-nabi yang pernah Allah turunkan itu diketahui oleh sejarah adalah dari Bani Israel. Ya, dari mana datangnya? Dari Ibrahim. Ibrahim itu punya bini 2. Ada yang mengatakan 3. Yang kita ketahui, yang muktabar kita ketahui cuma 2. Satu Siti Sarah yang sangat lama tanpa anak, sehingga Siti Sarah itu Ibrahim dihadiahkan oleh seorang raja dari Raja Mesir, seorang budak yang bernama Siti Hajar, tapi cantik, putih, berdelau, tahu cantiknya, menjadi pembantu di rumah dia. Ya, lalu Siti Sarah ini dah tua, bang. Daripada nanti apa lagi nikahnya lah, bang. Nikah dia dengan Siti Hajar. Begitu nikah sekejap, Siti Hajar hamil. Sarah pun hamil. Kerana dia sesama hamil, dia muncullah rasa kecemburuannya. Itu semua kena setting. Maka Allah perintahkan setelah Siti Hajar melahirkan, dibawa ke lembah Makkah. Itu cerita itu. Dibawa ke lembah Makkah. Dari Mesir, dari Kanaan itu dibawa ke lembah Makkah. Di mana? Hijaz. Hijaz itu mana? Mekah. Yang Pak Udin dengan Pak Udin berbalik dari umrahnya. Lembah Makkah. Dulu namanya Hijaz. Ya, namanya Hijaz. Di zaman Ibrahim itu tandus, kering, kerontang, tak ada apa-apa. Tapi Allah perintahkan letak situ. Disitulah awalnya Allah katakan inna awwalu baitin wudi'a lin-nas. Disitulah pertama kali Allah membangun rumah, ya, bi Bakkah mubarakan. Di Bakkah itu orang Arab dulu menyebut Mekah itu Bakkah. Al-Quran menyebutnya Bakkah. Inna awwalu baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah. Itulah tempat mereka tawaf dan mereka melakukan ibadah. Makanya Allah katakan inna awwal baitin, sesungguhnya rumah yang pertama sekali yang dibangun untuk ibadah manusia di lembah Makkah, itulah Ka'bah. Akhirnya dalam perputaran ganti Nabi ganti Nuh, bukankah kita pernah dengar cerita kalau zaman Nabi Nuh itu banjir bandang besar sehingga menghancurkan Ka'bah pun ikut hancur, ditenggelamkan oleh banjir bandang itu. Akhirnya apa? Allah mengembalikan balik Ka'bah itu dengan memerintahkan untuk membawa Siti Hajar beserta anaknya Ismail di lembah Makkah. Makanya ketika diletakkan situ, budak masih kecil, apa kata Siti Hajar? Bang, tega bang letak kami sini berdua ni bang.
burung tak ada, tandus, hutan, sunyi, senyap. Ibrahim bingung nak jawab apa. Pertanyaan yang ketiganya apa? Bang, ini perintah Allah. Ibrahim mengiyakan dia, Ibrahim. Begitu didengar perintah Allah itu, kata tidak mungkin Allah akan membuat atau menganiaya hambanya. Pergilah bang, pergi Ibrahim. Maka terjadilah dramatisasi kehidupan seorang emak dengan anak yang kali ini diikuti dan menjadi manasik haji. Itulah. Anak dia yang Ismail ini terus jadi Adnan, ya, Husain sampai jadi sampailah ke Bani Hashim. Bani Hashim ini sampai ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Abdullah, Abdullah itu anaknya Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Kinanah, Kinanah bin Murrah, Murrah bin banyak lagi sampai kepada Adnan, Adnan bin Ismail, Ismail bin Ibrahim. Atau Rasulullah itu sampai ke Ibrahim dari jalur Siti Hajar. Rupanya dari jalur Siti Sarah ni beranak pula dapat dua. Satu namanya Ishak. Ishak ni punya pula anak Yakub. Yakub ini punya anak 12. Bini 2. Di antara ke-12-nya itu, salah satu anak yang kedua itu namanya Yahuza. Yahuza itulah cikal bakal menjadi orang-orang Yahudi. Ya, terus dari istri yang satu lagi ada 2 anak, berarti 14. Nama anaknya itu Yusuf dan Bunyamin. Nah, dari Yahuda, dari adik-adik ini lahirlah keturunan yang dinamakan dengan orang Barat menyebutnya kalau orang Barat menyebut itu Yosef, Solomon. Maka turunlah Nabi itu tak sikit Nabi turun. Mulai dari apa nama Ishak, dari Yakub itu punya anak lagi, mulai dari Yusuf bin Nabi Yusuf, tambahlah lagi pada Sulaiman, dari Sulaiman Musa, dari Musa lahir lagi Nabi dari Nazaret yaitu Isa, segala macam itu. Semuanya itu disebut dengan Banu al-Israil. Siapakah al-Israil itu? Al-Israil itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu, Israel itu adalah orang tua yang patuh dengan Allah. Kerana anak cucu cicit dia, maka disebutlah Banu al-Israil. Yang al-Israil Yakub. Dari sinilah turun Nabi banyak, maka membentuklah sebahagian besar adalah dari kalangan Bani Israel. Makanya ayat yang menyatakan selanjutnya setelah Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi wa ataina Musal kitab. Coba tengok. Tak percaya. Coba baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir wa ataina Musal kitab. Kok kemusalampinya seakan-akan Allah mengatakan, "Hei Muhammad, dikau ini aku israfkan untuk menyatakan bahwa misi yang sudah aku sampaikan mulai dari Nuh, mulai dari Nabi Adam sampai 124.000 ini, engkaulah yang jadi bosnya." Maka disebutlah Rasulullah itu wa khataman nabiyyin. Tak ada yang beda. Tak ada yang beda. Kita jadi bosnya. Musa alaihissalam pernah menyaksikan kehebatan Muhammad sebelum Islam sampai berdoa, "Ya Allah, tolong pindahkan aku jadi umat Muhammad." Kata Allah, "Tak bisa dah. Dikau tu punya umat. Ingat, dikau tu punya umat. Nak jadi umat Muhammad. Begitulah hebatnya. Kita sudah jadi umat Muhammad tak bangga, tak berselawat. Rugi kita. Wong Nabi memohon dengan Allah untuk jadi pindah jadi umat Muhammad. Awaklah udah umat Muhammad. Dan tak berselawat, dan tak tengok Islam merah, dan tak apa. Ya kan, rugi. Ya, nah, baiklah. Dalam satu hadis katakan, ketika kiamat nanti, orang berada di padang mahsyar,
matahari segala balonnya. Pada saat itu kita akan melihat nantilah insya Allah sesama kita semuanya kan merasakan tuh. Semua orang tahu urusan dirinya sendiri. Ya kan? Seorang emak akan lupa dengan anaknya, suami lupa dengan istrinya, istri lupa dengan segala macamnya. Masing-masing mengurusi diri sendiri. Maka pada saat itulah orang mengharapkan, apa yang diharapkan? Berbondong-bondong Nabi itu bersama umatnya mencari Muhammad untuk mendapatkan syafaat. Allah katakan, wahai manusia, adakah raja yang paling hebat hari ini? Tidak, akulah raja hari ini. Kan begitu tuh. Ya kan? Aku akan haramkan itu surga. Aku akan haramkan seluruh urusan ini sebelum Muhammad dan umatnya memasuki surga dan menyelesaikan persoalannya. Kata Allah di hadapan seluruh makhluk yang bernama manusia. Sahabat tanya, tengah ramai itu ya Rasulullah macam mana? Kalau dengan umat tahu. Tentu dibayarnya orang berkumpul ramai dia gitu. Kata Rasulullah menjawab, pada saat itu umatku yang pernah dan mencintaiku, yang ditandai dengan selawat itu akan ada tanda yang tak payah dikenal, dia pasti mendatangi sendiri dan cahaya itu akan mengenaliku bahwa dia selamat. Ummati ilal ma'i ilal jannah. Mari kita masuk surga bersama. Ugi kalau tidak hendak berselawat kepada Nabi. Ugi kalau tidak hendak mencintai kepada Nabi. Ya, itu aja lah. Ya. Nah, terus kita kembali balik kepada Isra dan Mi'raj. Lalu inti dari Isra dan Mi'raj yang sampai hari ini adalah sholat. Sehingga sholat ini sudah pernah Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi ini, Nabi sampai kepada Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, sama ruku, sujud, ya, kalimatnya zikir sholat. Tak percaya? Buka surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Apa yang dikatakan izra'ana wa faqala li ahlihi usu inni anastu naran la'alli atikum bi khabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya Musa. Ketika kala Musa sampai ke lembah bukit Tursina itu, maka Allah berfirman kepadanya, inni ana rabbuka fakhla'na laik. Sungguh aku adalah Allah Tuhanmu, dan tanggalkan kedua terompamu, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau berada pada lembah yang suci. Fa anakhtartuka, dengarkanlah, fastami lima yuha, apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Selanjutnya ayat itu mengatakan apa? Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Fa'budni, hanya beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Ya, dirikan sholat untuk mengingat. Jadi sudah ada sholat pada Bani Israil itu sama, ruku, sujud sama. Yang tak sama itu syariat-syariat yang lainnya. Sholat sama. Makanya Rasulullah ketika dia nak berangkat Mi'raj, dia memimpin imam sholat, sudah ada sholat. Tapi sholat yang dijemputnya dari Sidratul Muntaha itu sholat yang wajib 5 waktu. Makanya hafizu ala sholawatin minal wusta. Ada yang mengatakan itu pada sholat 5 waktu. Jadi syariat sholat itu sudah ada. Tapi yang kita kerjakan sholat 5 waktu ini oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah pada saat dia turun dari Mi'raj. Oleh karena itu orang beriman yang setiap waktu dia sholat, yang pasti sholat wajib dulu nih, artinya setiap hari itu dia Mi'raj. Itu sebabnya orang sholat itu adalah orang hebat. Kenapa? Karena sholat ini bagang yang dibawa dari luar angkasa turun ke bumi, menjadi amanah kita khusus umat Muhammad. Tak tanggung cerita ustaz dia turun pada langit pertama jumpa Nabi Musa. Nabi Musa itu berapa ke Muhammad 50 rakaat, kau tak bisa umat kali ke situ ini. Pergi lagi, masa tunggu saja nama Nabi sampai 5 waktu dari 50. Cerita itu apakah betul atau tidak, itulah dulu saja. Tapi pasti ada hubungan antara Bani Israel dengan Muhammad sebagai penyempurna. Itulah yang kita laksanakan 5 waktu. Jadi berbahagialah kita
yang mampu menjaga 5 waktu tadi. Kenapa? Setiap hari kita mi'raj. Nabi katakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah ya, kedua Pak Udin baru balik dari tanah suci. Tentu saja menyaksikan betapa ya hamba-hamba Allah, para abid-abid yang melakukan tawaf ya di Ka'bah. Nampak Udin Ka'bah, bahkan saya dulu begitu nampak Ka'bah itu macam berduduk. Artinya gagahnya Ka'bah. Apa yang dipikirkan pada saat itu? Begitu kita setiap hari kecil solat menghadap ke Ka'bah, hari ini Allah izinkan kita untuk menampak Ka'bah. Itu luar biasa. Jadi untuk Pak Udin, ada 2 Pak Udin, ini ya tahniahlah ya, Allah mengizinkan walaupun dalam melaksanakan ibadah umrah. Tapi yang pasti dari itu adalah Ka'bah yang ada di hati kita. Dalam agama ini jangan salah pleset. Orang suka memplesetkan agama. Ayat tentang Nabi Musa, ketika Allah menceritakan Nabi Musa, innani anallahu sesungguhnya aku adalah Tuhanmu fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Hingga salat untukku, sehingga orang menerjemahkan itu dengan menghilangkan syariat-syariat salat. Muncul ini di Purnama ada baru 3 bulan kemarin. Ada kelompok pengajian kalau masuk zuhur ingat, dengar azan ingat, masuk asar ingat, masuk maghrib ingat. Dia tak kebayangkan ngapa Allah suruh ingatnya. Di Purnama apa? Ada kajian itu. Sama dengan elek itu, hati-hati itu. Bukan tak beragama, dasar Quran juga. Kalau tak nak kira, dia apa itu? Mari kita lihat. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni itu ibadah. Dan ibadah Nabi Musa adalah wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Inti salat itu ingat. Kalau gitu kami tak perlu sembahyang, tak perlu ruku sujud, asal ingat. Padahal Allah perintah situ wa aqimis sholati, dan mendirikan itu mengerjakan rukun dan syaratnya. Tak potong aja ambil. Dan hati-hati, inilah mulai berkembang paham ini kerana berjumpa dengan orang malas sholat. Akhirnya tak asal masuk nanti waktu isyak ingat tak? Dah, ayat tu. Sudah ada Pak. Ya, sudah ada. Ini yang seharusnya kita wanti-wanti. Kenapa? Kerana memplesetkan ayat Allah yang begitu mulia atas dasar ya kemalasan dia dalam ibadah kepada Allah. Habis waktu dah Itulah 5 Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya simpulkan saja bahwa Isra Mi'raj itu adalah merupakan mukjizat. Bukti dia mukjizat adalah sampai hari ini kita senantiasa bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? As-salatu mi'rajul mu'min. Semakin benar salat kita, semakin rajin kita salat, semakin mudah hati kita bersolat, maka itu adalah contoh dan itu merupakan kunci untuk kesuksesan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling tinggi kecuali nikmat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa menegakkan ibadah sampai nyawa kita berpisah dari badan. Oleh karena itu, solat dan nantinya kita akan disolatkan. Oleh karenanya, jangan malas solatlah sebelum kita dimampirkan sebentar untuk dikeluarkan dari dunia ini, juga diantar dengan solat. Mudah-mudahan Isra dan Mi'raj Rasulullah ini senantiasa mempertebal rasa keimanan kita, semakin meningkatkan kualitas ibadah solat kita. Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang berilmu, dan ibadah yang berkualitas adalah mengikuti atau didahului oleh ilmu pengetahuan yang bukan hanya ikut-ikutan, tapi memang perlu kita meningkatkan kesempurnaannya dengan memahamkan tentang ibadah-ibadah solat ini.
Demikian barangkali kelebihan dan kurang mohon dipermaafkan. Adnallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayuba boleh? Iya. Ya.